Rian, tentunya ada Bapak Pengawas Sekolah atau Inisiator Saraswati Award, Bapak Dr. Andus Igusti Agung Okeyatni MPD. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Terima Pada kasih sudah pendengar hadir RRI sebelumnya. dimanapun berada. Sehat ya Pak Agung ya? Ya, Iya. alhamdulillah sehat. Baik, untuk pendengar yang akan bergabung nanti ikut beratensi ya, Anda bisa ikut bergabung di 24644 serta di 081 139999790 atau bisa ikut bergabung juga di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar di sana, nanti kita akan bacakan satu persatu. Dan jangan lupa juga bisa langsung di WhatsApp-nya Programa 1. Anda bisa menuliskan komentar Anda dan juga Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga terkait dengan program ini, misalnya di 081 1399 9790. Baik, kita mau langsung ke Pak Sekdis dulu terlebih dahulu. Bapak, ini terkait dengan penghargaan bagi insan pendidikan ini, mungkin bisa dijelaskan dulu ini penghargaannya seperti apa dan insan pendidikan yang mana yang akan disasar. Silakan Pak Sekdis. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada, terutama rekan-rekan yang pendidik di Kabupaten Buleleng, khususnya di jenjang TK, SD, SMP sederajat dan pendidikan non formal. Kembali di Disikpora Kabupaten Buleleng, ya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Disikpora Kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan lomba GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta penganugerahan Saraswati Award kepada lembaga pendidikan yang nantinya memang dinilai layak untuk menerima. Program ini merupakan sebuah program untuk mengukur dari tingkat ketercapaian bagaimana sih pendidik-pendidik di Buleleng dalam rangka mempersiapkan proses pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk juga bagaimana manajemen kepala sekolah dalam memenuhi 8 standar pendidikan yang ada di satuan-satuan pendidikan atau di satuan pendidikan dikelola masing-masing. Ini juga merupakan sebuah media untuk memotivasi inovasi dari para insan pendidikan yang kebetulan diinisiator oleh Pak Agung dan Pak Agung Okeyatni selaku pengawas sekolah, beliau juga selaku MKPS, koordinator MKPS, itu merancang sebuah program inovatif. Program ini untuk tahun 2024 ini yang kali ketiga Mbak Rizka. Jadi sudah kita sampaikan selenggarakan ketiga kali, dan juga ini sudah menjadi salah satu inovasi Disikpora Kabupaten Buleleng. Jadi kita sudah daftarkan. Hal yang menarik dari program ini adalah jadi Bapak Ibu guru, kemudian tenaga TU ya, itu bisa mengikuti lomba ini melalui praktek baik yang mereka pernah buat. Kemudian nantinya puncaknya itu akan kita selenggarakan penyerahan hadiah, kemudian penghargaan itu kepada satuan pendidikan dan insan pendidik pada puncak Hari Guru Nasional, yaitu di tanggal 25 November 2024 ini. Jadi proses mekanismenya nanti ada tim dari Dewan Juri, kemudian ada peserta yang dibagi menjadi beberapa kategori, dan ini merupakan sebuah rancangan yang kita buat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng itu diawali juga dari insan pendidik itu sendiri dan lembaga pendidikan itu sendiri. Artinya apa? Ketika ingin anak-anak kita atau masyarakat kita yang jenjang atau usia sekolah itu berkualitas, maka kita pastikan dulu Bapak Ibu guru, kemudian lembaga pendidikannya memiliki kualitas dan memenuhi standar-standar kualitas yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi itu gambarannya, dan ini nantinya akan menyasar Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan seperti TU itu di TK sederajat, SD sederajat, dan SMP sederajat. Mengapa hanya menyasar TK, SD, SMP sederajat? Termasuk juga kesetaraan. Itu adalah ruang layanan pendidikan bagi Disikpora Kabupaten Buleleng. Karena kewenangan pendidikan kami yang kami ampu itu adalah jenjang PAUD,
PNF dan Dikdas gitu. Ya, Jadi sampai itulah ruang sasaran kita. Dan ini sudah dibagi menjadi beberapa kategori dan sudah disiapkan timeline-nya oleh tim ya, panitia Disipora yang kebetulan dikoordinator langsung oleh inisiator Pak Agung Okeyanya. Beliau yang sudah kita ajak intens berkomunikasi dan ini sudah tahap sosialisasi dan mudah-mudahan nanti bisa sebanyak-banyaknya Bapak Ibu guru kita ikut untuk melakukan pendaftaran. Baik, Ya, ini menarik ya Pak Sekdis ya, bahwa bukan hanya guru, tapi juga tenaga pendidikan juga Betul. bisa diikut sertakan dalam Saraswati Award ini. Baik, saya mau ke Pak Agung dulu. Pak Agung, ini kan sudah ketiga kali ya dilaksanakan begitu. Untuk tahun ini ada yang berbeda kah atau ada penambahan kategori misalnya, atau mungkin ada poin-poin penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, Pak Oke? Baik. Nah, kalau sebelum menjawab itu, kalau boleh saya kilas balik sedikit. Silakan Pak. Lomba ini sebenarnya berawal dari tahun 2020. Cuman saat itu kita baru menyasar kepala sekolah SMP yang kita namakan Lomba Inovasi Pengelolaan Sekolah. Ya. Nah, waktu itu kebetulan pas merebaknya COVID ya, sehingga sangat jarang ada kompetisi-kompetisi. Nah, kita berinisiatif untuk tetap memotivasi stakeholder sekolah dalam berinovasi. Iya. Sehingga muncullah ide untuk membuat lomba inovasi pengelolaan sekolah dan kita lakukan secara daring. Nah, melihat animo peserta cukup besar waktu itu, kemudian Pak Kades ingin mengembangkan ini untuk ke semua jenjang dan tidak hanya menyasar kepala sekolah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekdes, jadi kita menyasar semua stakeholder sekolah, kepala sekolah, guru, termasuk pegawai tata usaha, tata administrasi ya, laboran, pustakawan. Jadi semua yang ada di sekolah kalau memiliki inovasi-inovasi bisa mengikuti lomba ini. Kemudian tahun 2021 berkembanglah menjadi lomba GTK dan penganugerahan Saraswati Awards. Nah, kemudian lanjut tahun 2022 juga sama. Tahun 2023 karena sesuatu dan lain hal tidak bisa berlangsung ya. Dan syukur tahun ini kita akan langsungkan lagi untuk tetap mempertahankan motivasi teman-teman untuk berinovasi, untuk berproduksi dan untuk berkompetisi di kalangan insan-insan pendidikan, khususnya di Buleleng. Nah, karena lomba ini terpadu, jadi selain lomba secara individual yang kita namakan lomba GTK, guru dan tenaga kependidikan, juga hasil lomba ini akan kita akumulasikan untuk memberi penghargaan kepada lembaga pendidikan yang kita namakan Saraswati Awards. Nah, sehingga lomba ini merupakan gabungan antara lomba individu dengan lomba lembaga. Nah, tahun ini secara prinsip tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Cuma sekarang kita ingin teman-teman lebih jeli melihat bidang mana yang akan diikuti, karena kita membuka 3 bidang. Ada bidang inovasi, ada bidang produktif ya, dan ada bidang kompetitif. Nah, di awal, kalau kita melihat kenapa bidang ini, 3 bidang ini menjadi prioritas kita dalam lomba ini ya. Nah, secara logika teman-teman untuk berkarya di sekolah itu harus memiliki inovasi ya. Harus memiliki nilai sesuatu yang baru sehingga perubahan-perubahan bisa kita dapatkan untuk meningkatkan kualitas gitu. Nah, setelah berinovasi, kalau inovasi ini terus dilakukan secara berkelanjutan, maka ini akan muncul insan-insan yang produktif, produktif dalam berinovasi dan memiliki karya-karya. Nah, teman-teman yang sudah produktif bisa mengikuti lomba bidang produktifnya.
Nah, kalau karya-karya mereka ini memiliki nilai saing ya, bisa diikutkan dalam kompetisi. Nah, muncullah bidang kompetitif. Jadi teman-teman yang sering berkompetisi, yang memiliki prestasi, nah ini bisa menjadi dasar untuk mengikuti lomba kompetitifnya. Nah, 3 bidang ini menjadi acuan kita untuk memberikan penghargaan kepada insan pendidikan di Buleleng, dan secara akumulatif nanti akan bermuara pada penghargaan sekolah. Baik, jadi memang ini adalah tujuannya untuk tetap menjadikan tenaga pendidikan ini, insan pendidikan itu tetap inovatif begitu ya Pak ya? Iya, tetap berkinerja secara inovatif, tetap berkinerja secara berkelanjutan sehingga produktif, dan tetap berkinerja untuk memiliki daya saing untuk berkompetisi bukan saja di jenjang di tingkat kabupaten, tapi di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ya, baik. Saya mau ke Pak Sekdis, artinya ini tidak semua insan pendidikan diharuskan ya Pak ya? Atau mungkin untuk mereka-mereka yang punya inovasi saja begitu? Jadi sebenarnya tidak ada keharusan, tetapi ini lebih pada panggilan hati. Sebagai pendidik, mereka harus memiliki sebuah inovasi bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran. Begitu juga sebagai seorang staf laboran ataupun tata usaha, itu juga mereka memiliki inovasi-inovasi yang sebenarnya hal yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, kan seperti itu ya. Itulah muncul inovasi. Maka dari itu sebelum kita melangkah ke produktif, inovasi apa dimiliki. Jadi itu dulu dikompetisikan. Kemudian setelah itu diakumulasi, ternyata punya beberapa inovasi dikumpulkan, berarti itu kategori produktif. Nah, jadi setelah produktif, mereka dari karya-karya yang mereka hasilkan atau inovasi yang sudah mereka buat, kemudian mereka produktif, itu sudah menjadi dikompetitifkan. Jadi setiap peserta ataupun orang yang akan insan pendidik yang akan mengikuti kegiatan ini, mereka tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Jadi bisa nantinya berkelanjutan. Ini genre yang unik dari lomba. Jadi bukan sekedar lomba, tetapi sudah didesain sedemikian agar lomba ini tidak hanya sekedar lewat begitu saja. Dan insan-insan yang belum pernah sama sekali, mereka bisa ikut di inovatif. Kemudian beberapa karya-karya inovatif yang mereka miliki itu bisa dikumpulkan menjadi karya produktif. Nah, dari sini mereka akan memiliki sebuah kekhasan lah gitu, keunikan, mereka bisa berkompetisi untuk itu, dan kompetisi ini sudah di level mana saja mereka ikuti itu bisa kita nilai. Nah, jadi seperti itu, dan tidak kembali ini bukan keharusan, bukan diwajibkan, tetapi lebih pada mengetuk kesiapan mereka untuk itu. Mestinya jika mereka sudah terjun di dunia pendidikan, pasti punya karya-karya inovatif. Seperti itu. Artinya tidak ada masalah ya jika berbicara inovasi. Nah, kalau untuk hal-hal yang dinilai apa saja Pak dari inovasi ini? Karena kan kalau kita lihat semua sekolah, semua tenaga pendidikan mempunyai inovasi. Hal yang paling penting yang dilihat apa saja nih Pak Oke? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Nah, ini memang penting sekali diketahui oleh calon peserta. Sebelumnya saya sampaikan dulu, lomba ini berbeda dengan lomba-lomba yang lain. Karena yang kita pentingkan di sini bukan karya instan, tetapi karya yang dibuat berakumulasi. Ya, kita kasih rentang waktu 3 tahun terakhir lah. Nah, oleh karena itu kirimlah karya sebanyak-banyaknya, yang penting dalam rentang 3 tahun terakhir dan belum sempat dilombakan pada LPSA sebelumnya. Nah, oleh karena itu peserta membuat portofolio. Jadi kumpulan dari karya-karya mereka ini dibuat dalam sebuah portofolio yang memuat karya-karya 3 tahun terakhir. Nah, yang menarik apanya yang dinilai. Nah, ini bergantung dari bidang mana yang diikuti. Kalau teman-teman mengikuti bidang inovatif, maka yang dinilai adalah semua inovasi yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir ini. Ya, inilah yang harus dimasukkan dalam portofolio.
Nah, inovasi ini pun dinilai berdasarkan satu kualitasnya, dua kuantitasnya, Ya. dan tiga keberlanjutannya. Nah, kalau mengikuti bidang produktif, produk-produknya yang dinilai. Jadi produknya juga dilihat dari kuantitasnya, kualitasnya, dan juga keberlanjutannya. Termasuk juga bidang kompetitif. Sejauh mana teman-teman ini memiliki prestasi-prestasi baik dalam lomba maupun prestasi-prestasi yang mendapat pengakuan gitu dari lembaga-lembaga yang terkait. Iya, baik. Berarti ini harus dicatat nih untuk insan pendidikan yang ingin ikut dalam Saraswati Award tahun 2024 ini. Ada ketentuan tidak untuk para juara yang sudah pernah juara bisa ikut lagi di tahun ini, Pak Oka? Iya, ini juga menarik. Kita berusaha untuk tidak menghambat teman atau guru-guru atau GTK dalam mengikuti kompetisi ini. Oleh karena itu, kita dengan 3 bidang ini, teman-teman memiliki 3 pilihan. Ya. Oleh karena itu, kita bisa membatasi kalau sudah menjadi juara di bidang tertentu, untuk tahun berikutnya tidak boleh mengambil bidang yang sama, boleh mengambil bidang yang lain. Gitu. Nah, setelah 3 tahun, baru boleh mengulang lagi mengambil bidang yang sama. Kalau bisa saya contohkan begini, misalnya tahun 2021 sudah juara di bidang inovatif. Ya. Nah, tahun 2022 tidak boleh inovatif lagi, 2023 juga tidak boleh. Di tahun 2024 boleh lagi karena sudah 3 tahun berlalu ya. Nah, boleh lagi mengambil bidang inovatif. Dengan catatan karya yang sudah pernah dipakai tahun 2021 tidak boleh diikutkan lagi. Ya. Kalau diikutkan lagi diskualifikasi begitu ya, Pak? Ya tidak dinilai, karya itu tidak dinilai. Baik. Nah, ini juga harus menjadi catatan juga nih untuk para peserta, calon peserta yang mau ikut kompetisi ini. Nah, kalau dari Dinas sendiri, Pak Sekdis, setelah nanti misalnya inovasi ini, tadi kan Pak Sekdis mengatakan ketercapaiannya, bagaimana inovasi ini dicapai begitu. Nah, setelah mereka misalnya berhasil meng-create satu inovasi, kemudian tercapai, apa kemudian tindak lanjut dari Dinas untuk inovasi-inovasi ini, Pak Sekdis? Jadi inovasi-inovasi yang sudah ada ini tentunya menjadi sebuah praktek baik yang bisa digunakan atau dijadikan referensi oleh Bapak Ibu guru, oleh tenaga kependidikan yang ada di satuan-satuan pendidikan. Itu yang rencananya kami kompilasi kemudian kita share dalam bentuk digital book, mungkin nanti akan bisa digunakan sebagai e-book untuk kompilasi ini. Karena kan karya-karya kemarin itu sudah terkumpul Pak Agung ya, dari beberapa kategori. Nanti akan kita siapkan semacam kurasi lah dari tim bahwa ini layak untuk kita share. Nah, ini rencana kita jadikan sebuah media informasi untuk menjalankan praktek baik. Kemudian juga Bapak Ibu guru ini secara terus-menerus akan terstimulasi untuk berproses, bahwa mereka apalagi sekarang kan kurikulum merdeka, ada yang sedang mencari bentuk seperti apa, kemudian ada juga hal-hal yang di luar yang mereka mungkin hadapi tantangannya seperti apa dalam implementasi gitu. Itu mereka akan merasa tidak sendiri lagi. Jadi ada bahan-bahan yang digunakan untuk mereka melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan arah dan kebijakan yang diberlakukan dalam kurikulum nasional. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita semua, bahwa proses inovasi, produksi dan kompetisi ini menjadi penting untuk kita lakukan. Jadi Bapak Ibu guru nantinya yang kebetulan beruntung bisa meraih nilai yang baik nantinya, itu memang kita berikan penghargaan berupa sertifikat dan trofi mungkin dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Disipora Kabupaten Buleleng. Dan itu juga sudah berlaku, kita berlakukan 3 kali ya, tahun-tahun yang sudah berjalan, dan antusiasnya cukup tinggi Mbak.
Dan itu juga kemarin ada banyak menanyakan apa ada atau tidak lagi gitu. Nah di samping itu juga kita Bapak Ibu guru kita secara nasional ini ada juga kegiatan yang hampir mirip dengan kita, tapi itu untuk semua jenjang ya. Nah kita di Buleleng untuk membudayakan itu ya kita ada dulu di sini. Begitu mereka akan ikut nasional, mereka sudah punya bahan-bahan yang akan mereka kompetisikan di tingkat nasional. Jadi seperti itu, membangun budaya inovatif, produktif dan kompetitif. Iya, baik, artinya ini untuk di tingkat kabupaten dulu. Ya. Nanti di tingkat nasional boleh menggunakan karya yang sama berarti ya Pak ya? Ya boleh. Boleh. Mereka akan memilikilah bahan untuk mereka lakukan itu. Karena kan tidak mungkin setiap ini akan membuat hal baru, mungkin dimodifikasi atau hal-hal baru yang ditambahkan kan bisa menjadi bahan untuk mereka gunakan di tingkat yang lebih tinggi baik di daerah maupun di nasional seperti itu. Artinya karena sudah membudaya, jadi Betul. pada saat ada kompetisi tidak lagi perlu mencari-cari begitu ya Pak ya. Betul. Tinggal melakukan apa yang sudah dilakukan sehari-hari. Dan untuk pendengar, mungkin untuk insan pendidikan yang sedang mendengarkan siaran ini juga ya Pak Sekdis dan juga Pak Oke yang ingin bertanya, mempunyai pertanyaan juga terkait dengan penghargaan Saraswati Award ini tahun 2024. Kami nantikan atensi Anda pendengar di 24644 dan juga di 081 1399 9790, atau Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Di sana Anda bisa komen dan juga bisa ikut bergabung. Dan nanti akan ditanggapi langsung oleh kedua narasumber kita terkait dengan penghargaan untuk insan pendidikan. Izin Pak Sekdis dan juga Pak Oke, kita sapa dulu pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Ya, pagi Mbak Rizka ya. Iya, betul, dengan Bapak. Ya, dari Ramadan ini Mbak Rizka. Iya, Pak Ramadan di Sorong ya. Iya, betul. Dan selamat pagi juga untuk Bapak-bapak narasumber, Om Swastiastu, dan sebelumnya saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan nanti ya, hari Rabu ya. Iya. Kalau nggak salah. Terima Iya, kasih. sukses selalu. Ini saya ternyata apa yang saya ingat itu adalah Universitas Saraswati. Ada tingkat TK ya sampai SMA ya. Oh, ingatnya cuma yang universitasnya. Nah, Pak, ini terkait dengan topik, maka mungkin pertanyaan saya kan dalam rangka menciptakan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas ya. Jadi bagaimana para guru, apalagi khususnya kepala sekolah aja sebagai pemimpin, itu akan melahirkan budaya literasi yang cerdas agar tidak terjadi kasus bully misalnya atau kasus-kasus lainnya di sekolah, baik secara verbal apalagi fisik verbal. Jadi bukan cuma murid guru saja yang inovatif, inspiratif, dedikatif, tapi dan juga berintegritas, tapi saya kira murid juga dididik secara profesional dan proporsional. Sebagai seorang siswa itu dia harus apa? Jadi dia nanti punya dedikasi seperti gurunya begitu. Tapi yang kedua bahwa ini tetap merujuk pada kurikulum ya, karena inovatif boleh, tapi kan kurikulum patokannya ya. Tetapi kurikulum juga kadang kan ada terjadi perubahan-perubahan dan seterusnya. Ya, apakah ini Bapak membacanya gimana Pak? Mengenai kurikulum yang inovatif yang betul-betul berkualitas begitu. Baik. Mungkin pertanyaan saya cuma itu ya, supaya menjadi credit point baik bagi guru maupun supaya bagi siswanya gitu. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Om juga. Santi. Om. Pak Ramadan di Sorong ya. Terima kasih untuk atensinya, luar biasa sekali ini menyoroti terkait dengan kurikulum dan juga inovasi yang dilakukan oleh tenaga pendidikan. Kita sapa di belakangnya Pak Ramadan sebelum ditanggapi. Selamat pagi RRI. Pagi RRI. Iya, dengan Pak Anggas. Mirip. Pak Narte. Pak Narte, silakan Pak Narte. Mohon maaf sebelumnya nih Pak. Ya, selamat Hari Raya Galungan, Kuningan, Rahayu. Iya, sukses semua Bapak. Silakan Bapak. Pak Oke ya dengan Pak Kadis. Pak Sekdis ya. Baik. Mungkin pertanyaan saya, apakah kegiatan-kegiatan semacam ini untuk tingkat siswa apakah sampai tingkat SLTA? Karena kan beda pengawasan
dari Pak provinsi Narte, dan mohon kabupaten. izin untuk volume radionya Oh, iya, iya. mungkin bisa diperkecil sedikit ya. Iya, silakan. Ya, silakan Pak Narte. Apakah konteks daripada pengawasan dari anak-anak itu, katakanlah yang sudah memperoleh hasil istilahnya penghargaan dan seterusnya, dia bisa dari jenjang SMP ke SMA dalam konteks ya memang ada jalur prestasi. Nah mungkin ini perlu disikapi jangan sampai dia dari tingkat SMP SMA terputus, sehingga hal ini harus juga mendapat perhatian dalam konteks nyambung, artinya kesinambungan, mungkin dapat beasiswa dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pembinaan anak-anak, kan ada kalau sekolah itu ada penggemar lingkungan, ada palang merah. Nah, yang saya maksudkan itu adalah yang berinovatif, kreatif, produktif ini dalam karya ilmiah remaja. Ya. Dari karya ilmiah remaja itu ada kelompok-kelompok, beberapakah yang sudah ada di sekolah, apakah hanya bersifat sukarela atau ada wajib bahwa tiap sekolah ada beberapa kelompok sehingga ini nyambung. Jadi tidak baru ada gurunya yang inovatif kreatif, baru muridnya ada kegiatan karya ilmiah remaja. Yeah. Terakhir, dari sekian tahun, mungkin ambillah 3 atau 5 tahun, hasil-hasil apa saja yang dihasilkan oleh anak-anak siswa yang bermanfaat bagi masyarakat. Ambil contoh misalnya sampah diolah menjadi yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau lingkungan, katakanlah jadi rabuk dan sebagainya. Atau mungkin barang bekas lain, misalnya plastik jadi apa dan lain-lainnya, mungkin ini disampaikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat atau bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narte. Untuk atensinya sudah ikut bergabung di 24644. Sudah ada 2 orang penelpon. Kita sapa satu penelpon lagi untuk Anda yang akan bergabung dan bertanya terkait dengan penghargaan untuk insan pendidikan, yaitu Saraswati Award di 24644, atau bisa di WhatsApp call juga bisa di 081 1399 9790, dan juga bisa menyematkan komen langsung di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata, SPDMM, dan pengawas sekolah atau inisiator Saraswati Award, Bapak Dr. Andes I Gusti Agung Okeyatnya, MPD. Kita sapa satu penelpon lagi sebelum ditanggapi. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Pak Komang Sudarsana ya? Nyoman Sudarsana. Iya, Pak Nyoman. Pak Nyoman Sudarsana, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Narasumber dari Dinas Pendidikan ya, itu ada Mas Sekdes ya. Pertama kami ucapkan terima kasih atas informasi-informasi yang telah disampaikan tadi, itu sangat menarik sekali. Itu terkait dengan lomba inovasi produktif dan yang lainnya itu sangat bagus sekali, di mana Dinas Pendidikan sudah terus berupaya untuk meningkat kualitas pendidikan di Buleleng dengan melalui lomba-lomba ini. Nah, kami melihat juga, kami apresiasi atas perolehan prestasi-prestasi guru, anak-anak didik, sudah sampai ke jenjang nasional. Ini luar biasa sekali. Tentunya berkat upaya-upaya inilah keberhasilan
anak-anak Buleleng telah dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Iya. Tentunya di sini diperlukan juga terkait dengan kualitas pendidikan, diperlukan juga partisipasi masyarakat, partisipasi orang tua. Tentunya ini yang sangat diharapkan untuk dapat menunjang keberhasilan anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Di sini ada peningkatan lomba. Sebelumnya dilakukan oleh kepala sekolah dan sekarang sudah semua jenjang sampai ke tata usaha. Ini bagus sekali. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana cara penilaian yang akan dilakukan dan siapa yang menilai item ini terdiri dari beberapa orang. Harapan kami agar penilaian ini dapat dilakukan dengan jujur dan adil. Demikian kami sampaikan. Semoga lomba ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif di dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di 24644. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu. Kita akan dengarkan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar dalam dialog Hai Balikan Ken. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Program siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Balikan Ken. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Sekdis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPDMM, dan juga Pak Pengawas yaitu Bapak Dr. Andes Igusti Agung Okeyatnya MPD. Beliau juga merupakan inisiator Saraswati Award. Sudah ada 3 orang penelpon Bapak yang bergabung ya. Kita langsung tanggapi saja. Ada dari Pak Ramadan, Pak Narte, dan juga Pak Nyoman Sudarsana. Dari Pak Sekdis dulu bisa ditanggapi Pak, dari Pak Ramadan di Sorong nih, terkait dengan keterkaitan antara inovasi dengan kurikulum yang ada begitu. Karena kan kurikulum menurut beliau itu tidak semuanya bisa diinovasikan begitu ya. Nah, bagaimana tanggapannya Pak dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan di Sorong? Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak para penanya ataupun penanggap terkait dengan dialog kita. Ada Pak Ramadan di Sorong, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga ucapan hari rayanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Mencermati apa yang Bapak sampaikan tadi, ya kita Distikpora Kabupaten Buleleng tentunya sudah mempersiapkan bahwa lomba ini memang kita peruntukkan untuk guru dan tenaga kependidikan, di mana sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang adalah kurikulum Merdeka, ada fleksibilitas yang tentunya sangat ataupun ruang yang sangat luas untuk bisa melakukan inovasi. Karena apa, fleksibilitas itu disesuaikan dengan situasi kondisi di mana satuan pendidikan itu berada. Jadi
kearifan lokal, kemudian lokal genius yang dimiliki oleh lingkungan di mana sekolah itu berada, itu bisa digunakan sebagai kekuatan ataupun potensi untuk bisa menghasilkan pendekatan-pendekatan pembelajaran. Dan inilah yang kita sebut sebagai inovatif dari guru-guru kita, kemudian juga tenaga kependidikan kita, agar mereka bisa berkontribusi secara aktif, secara nyata untuk menjadikan pendidikan lebih baik gitu. Jadi di situ tidak hanya proses pembelajaran saja, tetapi sikap juga, karakter juga. Nah, jadi tidak proses belajar saja, tetapi proses pendidikan juga ada di situ. Ini yang kita harapkan. Begitu juga nantinya kesesuaian dengan kurikulum, tentunya dengan program kurikulum Merdeka ada di situ, tujuannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ ada pembelajaran berbasis proyek, ada di dimensi yang harus dikuatkan. Di situ Bapak Ibu guru juga bisa mendapatkan poin-poin tersendiri, hal apa yang perlu dicermati, hal apa yang perlu digunakan untuk mereka bisa melakukan pendekatan pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi asik dan menyenangkan. Jadi tidak menyeramkan, apalagi membosankan gitu. Ini yang perlu kita terus upayakan untuk disuarakan agar Bapak Ibu guru lebih bisa lebih fleksibel dalam melakukan inovasi-inovasi. Berikutnya Pak Narte terkait dengan kegiatan siswa. Ini untuk siswa SLTA memang atau guru di jenjang SLTA memang belum kita libatkan dalam kegiatan ini, termasuk juga bagaimana dengan siswa-siswa untuk bisa lebih kreatif, lebih inovatif dalam membuat karya-karya ilmiah. Nah, seperti ibarat sebuah produk yang berkualitas, kita inginkan pencetaknya dulu atau printernya dulu yang baik. Jadi Bapak Ibu guru, mohon maaf, kita menganalogkan dengan sebuah pencetak. Jadi pencetak yang berkualitas tentunya menghasilkan hasil cetakan yang berkualitas, seperti itu. Itu harapan kami, dan ini terbuka luas sekali Pak. Jadi anak-anak kita sekarang bebas memilih ekstrakurikuler, dan itu ekstrakurikuler itu sudah masuk juga dalam project based learning juga. Jadi pembelajaran berbasis project lewat project P5, di situ penguatan-penguatan juga, intervensinya juga ada. Jadi Bapak Ibu guru yang ikut kegiatan ini tentunya bisa menerapkan juga hal ini dengan yang menjadi lebih baik gitu. Jadi apa yang mereka punya itu yang mereka implementasikan, kemudian bisa di review kembali untuk bisa direfleksikan. Dan berikutnya juga Pak Nyoman Sudarsana, terima kasih Pak niki semua atas apresiasinya juga. Bapak mengamati niki proses perkembangan, bagaimana penghargaan, bagaimana kualitas pendidikan kita di Buleleng. Memang tidak lepas Pak, begitu insan pendidiknya berkualitas, pasti anak didiknya berkualitas juga. Jadi banyak raihan-raihan prestasi yang diraih oleh Bapak Ibu guru. Tenaga pendidikan kita juga ada, termasuk siswa-siswa kita sampai ke ajang nasional juga sudah ada. Itulah hasil dari kita berproses. Namun itu tidak membuat kita puas, tetapi ingin kita, karena ini generasi akan berlanjut. Nah, ingin kita mencari mencari solusi setiap permasalahan yang kita hadapi. Terkait dengan Saraswati Award ini juga membuka ruang tidak saja di proses pembelajaran, tidak transfer ilmunya, tetapi juga pembentukan karakter. Karena di sekolah itu kita banyak mengenal ada sekolah adiwiyata, Mbak. Itu akan mengarah kepada lingkungan. Bagaimana berproses, itu ada ukuran indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur bagaimana sekolah itu atensi terhadap lingkungan. Kemudian ada sekolah sehat. Nah, ini terkait dengan kesehatan siswa, kesehatan warga sekolah seperti apa, itu ada juga indikatornya. Ada sekolah ramah anak, ada sekolah inklusif, dan di segmen-segmen ini semuanya tentu ada indikator yang bisa kita buat bagaimana kita mengimplementasikan indikator tersebut, sehingga Bapak Ibu guru tidak akan kehilangan bahan, kehabisan bahan untuk melakukan inovasi, untuk melakukan produktivitas, dan untuk berkompetitif, dan itu bisa dikompetisikan. Nah, itulah kami mengajak pendekatan kepada Bapak Ibu guru warga sekolah. Melalui lomba ini kita bisa lebih mengenal
seperti tadi 3 dosa besar pendidikan kan gitu ya, biasanya yang kita dengungkan itu bullying, kemudian ada kekerasan, ada intoleran. Nah itu juga bisa diangkat dalam karya-karya ini, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai itu sehingga anak-anak bisa nantinya, oh ini tidak bisa kita lakukan, oh ini boleh kita lakukan, seperti itu. Nah ini juga sangat luas sekali medianya. Untuk itulah lomba ini nantinya sifatnya dinamis, jadi tidak saklek gitu, tapi ada kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi, termasuk tadi pertanyaan dari Pak Sudarsana, jurinya dari mana, kriteria seperti apa, nanti Pak Agung mungkin bisa menjelaskan seperti detailnya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik. Pak Narte, Pak Ramadan, dan Pak Sudarsana. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Ini sudah dikasih beberapa bocoran juga ya dari Pak Sekdis ya terkait dengan sekolah-sekolah, kemudian apa yang bisa diinovasikan untuk bisa meningkatkan capaian sekolah sendiri. Dan kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Agung Keyatnya dari ketiga penelpon kita ini Pak ya. Ada Pak Ramadan di Sorong, kemudian Pak Nyoman Sudarsana, dan Pak Narte. Silakan Pak Oke. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berpartisipasi dan atas atensinya untuk ikut nimbrung dalam interaktif ini. Beliau-beliau ini saya tahu sangat intens mengikuti perkembangan pendidikan, sehingga pertanyaan-pertanyaan beliau ini benar-benar sangat penting dan mendukik. Nah, untuk Pak Ramadan dari Sorong, luar biasa Pak pertanyaannya. Nah, jadi lomba ini memang menyasar pada GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, tetapi kinerja guru dan tenaga kependidikan ini tentu berkaitan dengan siswa. Jadi muaranya nanti adalah pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman ini di sekolah. Nah, ada 2 hal yang disasar oleh guru atau oleh kepala sekolah dalam membuat karya, ya tentu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi siswa, baik literasi, numerasi yang menyatu dengan mata-mata pelajaran. Kemudian yang kedua karakter. Jadi salah satu karakter yang disentuh adalah bagaimana menghindari bullying. Ya, ini yang sangat tidak kita inginkan ya, adanya bullying di sekolah, termasuk di luar sekolah. Nah, ini menjadi sasaran teman-teman dalam berkarya. Nah, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, kita harapkan tidak lagi ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di kancah pendidikan kita. Nah, tentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kalau menyimpang dari kurikulum, ya tentunya bukan saja nilainya akan rendah ya, bisa nanti keluar dari penilaian. Nah, kemudian kepada Pak Narte, ini beliau luar biasa nih, yang praktisi dan sekarang terus mengikuti secara intens pendidikan kita. Nah, ada 2 tujuan kegiatan lomba ini. Yang pertama adalah memotivasi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah. Jadi semua stakeholder sekolah kita motivasi untuk melakukan inovasi dan berproduksi, termasuk melakukan kompetisi-kompetisi. Yang kedua, ya, ini pemantauan progres yang dilakukan oleh sekolah. Ini sangat dipentingkan oleh Dinas Pendidikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, dengan 2 tujuan ini, tentunya lomba ini sangat strategis terus kita kembangkan. Ya, walaupun kita masih menyasar dari jenjang TK, PAUD, termasuk PKBM ya, kemudian SD, SMA, SMP ya. Nah, untuk SMA, SMK belum. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Lain kali ya, masih menjadi pertimbangan ya, kalau memungkinkan sampai SMA, SMK ini sangat lengkap. Nah, kemudian hasilnya ya, hasil dari lomba ini tentu saja akan bermuara kepada kualitas lulusan. Ya, karena inovasi-inovasi ini kan secara langsung menyentuh siswa.
Nah itu kemudian Pak Nyoman Sudarsano juga bagus sekali, beliau sangat menukik dan sangat intens melihat perkembangan lomba-lomba saat ini. Ya. Nah cara penilaian kita lakukan dengan seobjektif mungkin ya. Jurinya pun ini akan kita lakukan secara terpadu, bukan hanya dari pengawas sekolah, tapi juga dari unsur organisasi pendidikan ya, seperti PGRI atau IG ya, kemudian dari perguruan tinggi juga. Nah, jadi dengan juri yang beragam dari berbagai unsur, kita harapkan penilaian akan lebih holistik ya, lebih spesifik dan lebih dapat menyentuh apa yang kita inginkan bermuara dari lomba ini. Nah, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Jadi jurinya pun memang sudah kompeten ya Pak di bidangnya masing-masing begitu ya Pak ya? Iya, kita pilih jurinya yang ya, jangan khawatir. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644. Kita ke WhatsApp kali ini Pak, sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp Programa 1 RRI Singaraja ini. Selamat pagi Pak Sekdis dan juga Pak Agung Oke. Saya Ati dari Denpasar. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan inovasi ini, apakah memang menjadi ukuran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak? Apakah yang belum menjadi sekolah penggerak bisa mengikuti kompetisi ini? Terima kasih ya Mbak Ati ya untuk atensinya. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Sekdis? Oke, terima kasih Bu Ati di Denpasar ya, sudah atensi juga. Jadi lomba ini tidak khusus hanya untuk sekolah penggerak, tapi untuk semua satuan pendidikan yang sesuai dengan sasaran tadi. Jadi semua apakah itu sekolah penggerak, kemudian ada sekolah yang sudah ada status adiwiyata, sekolah ramah anak, semua bisa. Dan itu jenjangnya juga semua jenjang kecuali Dikmen ya, jadi pendidikan menengah. Jadi kita harapkan GTK itu ikut dalam hal ini, tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, dan itu nantinya akan bisa berkelanjutan. Jadi tidak ansih untuk sekolah penggerak saja. Di Buleleng memang sekolah penggerak ada beberapa untuk jenjang TK, SD dan SMP, tapi ini untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta dan sederajat. Jadi ada juga dari madrasah, kemudian dari sekolah-sekolah keagamaan yang lain juga bisa ikut berpartisipasi. Artinya peluangnya akan sama ya Pak Sekdis ya, untuk sekolah yang sudah sebagai sekolah penggerak maupun yang belum begitu ya Pak Sekdis. Peluangnya sama, tidak ada di indikator penilaian Pak Agung dari unsur itu tidak ada. Oke, baik ya, jangan khawatir Bu Ati ya. Dan Pak Agung mungkin ingin menambahkan, silakan Pak Agung. Iya. Betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekdes. Jadi sekolah ini, lomba ini tidak hanya menyasar sekolah penggerak, tapi semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dari semua jenjang sampai tingkat SMP ya untuk sementara ini. Dan lomba ini memiliki nilai lebih ya. Dengan adanya sekolah-sekolah penggerak ini, justru dengan mengikuti lomba ini, sekolah-sekolah penggerak bisa mengukur dirinya ya. Sejauh mana sekolah penggerak ini punya kelebihan-kelebihan dibandingkan sekolah yang lain ya. Ini semacam motivasi tersendiri ya untuk bisa sukses dalam lomba-lomba ini. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga Pak Sekdis tanggapannya. Kita sapa dulu pendengar yang akan masuk. Ini mungkin pendengar terakhir ya. Sebelum nanti ditanggapi, selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu. Iya, Pak Sutaya di Tejakula. Silakan Pak. Yang pertama langsung saja ini. Memang saya sangat mengapresiasi. Mengapa demikian? Itu karena kalau dia menilai dari seluruh komponen faktor-faktor yang pendukung peningkatan kualitas pendidikan itu, kalau menurut dia yang paling utama dan pertama sekali adalah guru, itu pendidik ataupun yang lain. Tapi guru ini yang memegang peran. Mengapa demikian? Nah, guru yang memang mungkin dikatakan kalau yang berkualitas itu ya adalah guru yang profesional. Guru yang profesional pasti dia itu artinya sudah dia memahami kurikulum dan juga sudah bisa menciptakan itu ya.
ya proses belajar mengajar yang berkualitas. Ya. Kalau prosesnya sudah berkualitas, otomatis outputnya pasti berkualitas. Ya. Ini yang mungkin salah satu faktor penyebab mengapa itu ya. Jadi mungkin ya kualitas pendidikan suatu bangsa itu ini tergantung pada guru. Nah, yang kedua, untuk itu guru yang profesional biasanya, maaf ini kalau menurut yang sendiri, adalah guru di dalam dia itu harusnya memberikan itu pembelajaran itu. Ini tetap itu mengacu kepada 4 hal ya. 1, dia menanamkan. Ya makanya kalau kita berbicara pendidikan bukan pengajaran, pendidikan pasti penanaman nilai ya. Yang pertama adalah menanamkan logika. Logika ini juga pada seperti yang sekarang itu adalah literasi dan juga numerasi dan sains dan sebagainya. Itu yang kedua adalah etika. Bisa disampaikan. Terus yang ketiga adalah praktika. Mengapa praktika? Apalagi di zaman sekarang, zaman teknologi, harus dia mampu dia mempergunakan itu teknologi dan juga ini kan harus dia dikerjakan sendiri itu dengan tangan dan sebagainya. Itu yang terakhir adalah ya di sini adalah kesenian ya yang disebut dengan ya estetika itu ya. Nah, empat inilah yang akan lakukan aktivitas pendidikan akhirnya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahanlah ini diteruskan sehingga akan bisa menciptakan guru-guru yang profesional itu ya. Iya, terima kasih Pak Sutaya. Om Sadi, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutaya sudah ikut bergabung ya, komprehensif sekali beliau menyoroti berbagai hal begitu di dunia pendidikan. Pak Sekdis mungkin bisa menanggapi, silakan Pak Sekdis. Ya, terima kasih, luar biasa sekali nih Pak Sutaya dari Jakule ya. Komprehensif ya, betul. Jadi memang guru itu yang pertama dan utama ya, memegang peranan penting dalam pendidikan kita. Maka dari itulah kita sangat mendorong bapak ibu guru itu bisa lebih profesional. Profesional dalam hal ini tentunya bisa ada indikator-indikator yang bisa diukur. Salah satunya bagaimana kita memotivasi, kemudian bagaimana nantinya bapak ibu guru itu menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Sehingga seperti tadi bisa mengasah logika, kemudian etika, kemudian ada juga praktika dan estetika. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi ruang ini atau dimensi ini bisa digarap oleh Bapak Ibu guru untuk menguatkan di mana dulu kita. Ketika kita menguatkan logikanya, berarti ada di situ ada literasi numerasi. Literasi numerasi itu adalah cara berpikir bagaimana anak-anak kita ajak berpikir critical thinking ya, berpikir kritis. Kritis itu bukan berarti apatis, bukan berarti juga skeptis, tapi di situ perlu ada sebuah alur yang diajak anak-anak itu bisa berpikir, menemukan jawaban, ini yang dimaksud itu, sehingga mereka menjadi paham. Kemudian juga etika, memang tidak saja mengajar, tetapi kita mendidik, membentuk karakternya seperti apa yang kita harapkan agar menjadi manusia yang baik kan ya. Jadi itu yang betul. Jadi ada praktis sekarang adalah zaman teknologi ya, memang Bapak Ibu guru tidak boleh ketinggalan. Lebih dulu anak-anak tahu daripada Bapak Ibu gurunya. Hal ini harus dikejar oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, hidup itu di kodrat zaman dan kodrat alam. Di mana mereka berada, kemudian kondisi apa yang mereka hadapi harus up to date lah seperti itu. Nah, kemudian itu memang akan menjadikan nilai kepuasan tersendiri, nilai estetika, dan tentunya Bapak Ibu guru akan mendapatkan kepuasan-kepuasan tersendiri ketika anak-anaknya ini berhasil dan mereka menjadikan siswa-siswa atau lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan itu sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Jadi setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi. Jadi visinya apa? Ternyata bisa mewujudkan visi tersebut. Itulah sebuah kebahagiaan dari atau keberhasilan dari proses pendidikan yang dilakukan baik itu oleh Bapak Ibu guru maupun lembaga pendidikan. Yang rasa seperti itu. Terima kasih Pak Sutaya, ini menginspirasi sekali. Baik, terima kasih Pak Sutaya dan terima kasih Pak Sekdis atas tanggapannya. Pak Oke, silakan bisa menambahkan. Iya, saya tambahkan sedikit. Ini bagus sekali dari Pak Sutaya, dari Deja Kulong ya Pak. Nah, jadi memang guru dan tenaga kependidikan ini kan salah satu input ya. Ya, kalau inputnya bagus ya, berkualitas, terutama guru ya, ini akan menjadi inti dari proses ya. Nah, jadi guru yang berkualitas diharapkan prosesnya juga berkualitas ya. Kemudian dengan proses berkualitas tentu outputnya juga akan berkualitas.
Nah, inovasi-inovasi yang kita motivasi guru untuk melakukan ini ya tentu untuk melakukan proses yang berkualitas ya. Jadi inovasi ini akan muncul kalau guru peka melihat permasalahan-permasalahan. Kadang-kadang kan guru tidak menyadari ada permasalahan sehingga tidak muncul ide untuk berinovasi gitu. Jadi kepekaan ini penting. Nah, dengan motivasi yang kita berikan dengan wadah kompetisi ini, kita harapkan guru semakin peka melihat permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti dengan inovasi ya. Inovasi ini akan terus muncul kalau guru itu peka dan ingin selalu memperbaiki kinerjanya. Nah, sehingga bermuaralah nanti kepada apa yang kita harapkan 4K yang seperti disampaikan oleh Pak Sutayo, yaitu logika, etika, praktika, dan estetika. Nah, sehingga nanti akhirnya kita harapkan guru-guru itu terus meningkat profesionalismenya. Baik, terima kasih untuk Pak Okeyatnya sudah menambahkan. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Ada beberapa juga yang sudah ikut bergabung di WhatsApp. Kami ucapkan terima kasih. Di via telepon juga kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita pamit, kita akan dengarkan closing statement dulu. Silakan dari Pak Sekdis, apa yang ingin disampaikan terkait dengan penghargaan untuk insan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Baik, closing statement saya, mari Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan di Kabupaten Buleleng, kita ikuti Saraswati Award 2024 atau LPSA 2024 ini untuk belajar mengasah kembali profesional sehingga menghasilkan pendidikan ataupun peserta didik yang berkualitas untuk kemajuan pendidikan di Buleleng. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Pak Okeyatnya silakan bisa memberikan closing statement. Saya singkat saja. Jadi teman-teman guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, jangan berhenti untuk bertransformasi untuk melakukan perbaikan. Baik, terima kasih luar biasa. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPDMM. Terima kasih Pak. Dan juga Pak Pengawas Sekolah serta inisiator Saraswati Award, Bapak Dr. Andes Igusti Agung Okeyatnya MPD. Terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di RRI Singaraja. Untuk yang mendengarkan saja juga terima kasih kami ucapkan. Nanti kita akan berbincang lagi mengenai topik-topik menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Balikan Kan. Saya Rizka Desiandra, selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Santi lan jogati